Topik pertama yang akan saya bahas di sini adalah mengenai definisi hadis. Terdiri dari 3 poin. Poin pertama adalah pengertian hadis, yang kedua sejarah perkembangan hadis, lalu yang ketiga mengenai cabang-cabang ilmu hadis. Pengertian hadis. Jadi, apa sih hadis itu? Hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari segi perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sejarah perkembangan hadis. Selain sebagai penyampai syariah, Rasulullah juga berperan sebagai guru, pemimpin, dan pendidik pada masa itu. Rasulullah memberi pembelajaran langsung pada para sahabatnya dalam berbagai kesempatan. Lalu, pembelajaran apa saja sih pada masa Rasulullah itu? Jadi, pembelajaran pada masa Rasulullah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada metode penyampaian hadis, dan yang kedua ada pemahaman. Dari penyampaian hadis, terdapat 9 metode yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Yang pertama ada pengajaran secara bertahap, yang kedua pengajaran hadis secara fleksibel, yang ketiga pengajaran hadis di majelis ilmu, pengajaran hadis yang disaksikan sahabat, penyampaian hadis dengan metode terbaik, penyampaian hadis dengan tema yang bervariasi, penyampaian hadis dengan sistem tanya-jawab, penyampaian hadis sesuai dengan kemampuan pendengar, dan yang terakhir, mempermudah dan tidak mempersulit yang diajarkan. Pemahaman hadis pada masa Nabi terbilang cukup simpel. Hal ini dikarenakan Nabi selaku sumber pertama dan utama di dalam hadis masih hidup. Pada masa itu, apabila ada sahabat yang tidak memahami pengertian salah satu hadis, mereka langsung bertanya kepada sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pada poin 3 terdapat cabang-cabang ilmu hadis yang terdiri dari 7 ilmu. Yang pertama ada ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Yang kedua, ilmu rijalil hadis. Apa itu ilmu rijalil hadis? Ilmu yang mengkaji tentang para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in, maupun angkatan setelahnya. Yang ketiga, ada ilmu mukhtalifil hadis. Keempat, ilmu gharibul hadis. Yang kelima, ilmu ilalul hadis. Yang keenam, ilmu nasikh wa mansukh hadis. Dan yang terakhir, ada ilmu asbabul wurud. Selanjutnya, pada topik 2, kita akan membahas sejarah hadis sebelum dibukukan. Sama seperti topik pertama, di sini juga terdapat 3 poin. Yang pertama, ada sejarah hadis pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, pada masa para sahabat Nabi. Dan yang ketiga, sejarah hadis pada masa tabi'in. Langsung saja. Sejarah hadis prakodifikasi atau sejarah hadis sebelum dibukukan sudah melalui 3 masa, yaitu dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW, yang kedua pada masa sahabat, dan yang terakhir di masa tabi'in. Para sahabat menyadari bahwa apa yang Nabi sampaikan adalah bagian tidak terpisahkan dari Al-Quran. Hadis tidak keluar dari lisan Nabi kecuali merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terdapat pada surah An-Najm ayat 3-4, yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu pada Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah SAW, hadis tidak boleh ditulis, namun hanya diriwayatkan atau disampaikan dari mulut ke mulut. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketertukaran antara hadis dan Al-Quran. Para sahabat senantiasa mengikuti dan merekam apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Para sahabat mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi sumber dalam tumpuan pertanyaan ketika para sahabat mengalami suatu hal.
baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam pergaulan sehari-hari, bisa di rumah, di masjid, di perjalanan, di pasar, di medan perang, dan tempat lainnya tanpa protokol yang menghalangi. Pada saat menyampaikan pesan-pesan agama, beliau mengingatkan dalam pergaulan sehari-hari, bisa di rumah, di masjid, di perjalanan, di pasar, di medan perang, dan tempat-tempat lainnya tanpa protokol yang menghalangi. Pada saat menyampaikan pesan-pesan agama, beliau, Nabi Muhammad SAW, mengingatkan para sahabat untuk juga menyampaikan kepada orang lain yang tidak hadir pada saat itu. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sampaikan dariku sekalipun satu ayat." Pembelajaran hadis oleh para sahabat pada masa Rasulullah terdapat dua metode. Ada metode musyafahah dan metode musyahadah. Metode musyafahah yaitu metode mendengar langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW atau mendengar dari penyampaian sahabat yang hadir bersama Nabi. Sedangkan metode musyahadah yaitu metode melihat langsung perilaku Nabi atau penuturan dari sahabat yang melihat Nabi atau perilaku sahabat yang melihat Nabi Muhammad SAW. Dokumentasi hadis pada masa Rasulullah juga terdapat dua metode. Ada metode hafalan dan juga metode tulisan. Pada saat itu, metode tulisan menjadi metode mayoritas, dikarenakan Nabi masih melarang penulisan hadis. Nabi melarang penulisan hadis bukan tanpa alasan. Alasan yang pertama, Nabi khawatir akan bercampurnya antara Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua, para sahabat banyak yang tidak mampu menulis karena kemampuan hafalan para sahabat yang sangat baik dan bahkan sudah menjadi budaya orang Arab. Larangan Nabi untuk menulis hadis bersifat temporal dan sangat bergantung kepada siapa Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadisnya. Maksudnya, di hadapan sahabat yang pandai menulis, Nabi memerintahkan untuk menulisnya. Sementara, di hadapan sahabat yang kemampuan tulisnya kurang atau bahkan tidak bisa, maka Nabi berhati-hati bahkan melarangnya. Selain itu, juga karena Nabi dan para sahabat lebih terkonsentrasi untuk menulis wahyu, hadis juga lebih luas meliputi segala sesuatu yang berasal dari Nabi. Sementara Al-Quran, Allah turunkan dengan jumlah surat dan ayat yang terbatas. Hal ini seperti pada salah satu hadis yang berbunyi, "La taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhu," yang artinya, janganlah kalian menulis dariku, barang siapa menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah dihapus. Hadis Sahih Muslim nomor 5326. Lalu, pada metode tulisan, Abdullah bin Amru berkata, "Aku dulu selalu menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW, dan aku ingin menghafalkannya. Maka para orang-orang Quraisy menghalangi dan mereka berkata, 'Kamu hendak menulis segala sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah SAW.' Padahal dia juga manusia biasa yang berbicara di waktu marah dan tidak marah. Maka aku pun tidak jadi menulisnya. Kemudian hal itu aku ceritakan kepada Rasulullah SAW dan beliau pun bersabda, 'Tulislah, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari ucapanku kecuali kebenaran.'" Selanjutnya, sejarah hadis pada masa sahabat. Para sahabat adalah pewaris dan penyambung risalah Nabi. Periwayatan hadis pada masa sahabat masih sama hati-hatinya sebagaimana pada masa Khulafaur Rasyidin. Upaya untuk menjaga kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW tetap dilakukan. Hanya saja, yang membedakan periwayatan hadis pada masa ini dengan masa sebelumnya adalah beban yang lebih ringan, karena pada masa sahabat Al-Quran telah selesai dikodifikasi secara resmi dalam satu mushaf, sehingga kekhawatiran akan bercampurnya antara Al-Quran dan hadis Nabi sudah tidak ada lagi.
Lalu, pada masa tabi'in, tentunya sudah semakin tidak mengalami kesulitan. Pada masa sahabat dan tabi'in, besar kemungkinan periwayatan hadis berkembang pesat. Hal ini disebabkan selain faktor beban yang lebih ringan, para sahabat ahli hadis lebih menyebar ke beberapa wilayah kekuasaan Islam. Hal ini karena wilayah kekuasaan Islam setelah Rasulullah SAW wafat telah meluas ke berbagai negara, seperti ditaklukkannya negeri Syam dan Irak pada tahun ke-17 Hijriah, negeri Mesir pada tahun ke-20 Hijriah, Persia pada tahun ke-21 Hijriah, sampai ke Samarkand dan negeri Asbania Spanyol pada tahun ke-93 Hijriah. Selanjutnya, topik 3, sejarah pembukuan hadis dan perkembangannya sampai sekarang. Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada sejarah pembukuan hadis, dan yang kedua perkembangan hadis dari awal diterima sampai pada masa sekarang. Pada masa pembukuan atau tadwin al-hadis adalah mengumpulkan syahifah yang sudah tertulis dan yang dihafal dalam dada, lalu menyusunnya sehingga menjadi dalam satu buku. Sebelum hadis dibukukan, masyarakat Arab terutama sahabat dekat Nabi banyak yang menghafal hadis Nabi. Tetapi pada masa sebelum pembukuan, istilah yang populer dalam kalangan Arab adalah sunnah. Dari Urwah bin Az-Zubair bahwasanya Umar bin Al-Khattab ingin menulis sunnah Nabi, lalu beliau meminta fatwa dari para sahabat tentang hal itu. Hingga pada suatu pagi, beliau akhirnya mendapatkan kemantapan hati, lalu berkata, "Suatu ketika aku ingin menulis sunnah-sunnah dan aku ingin suatu kaum terdahulu mereka menulis buku dan meninggalkan kitabullah. Demi Allah, aku tidak akan mengotori kitabullah dengan sesuatu apapun." Ini menunjukkan bahwa Umar ingin menulis sunnah dan membukukannya, namun khawatir kaum muslimin akan terlena mempelajarinya dan melalaikan kitabullah, atau khawatir akan tercampur antara as-sunnah dengan kitabullah. Khalifah yang terlibat secara langsung dalam hal ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu Khalifah ke-8 dinasti Umayyah pada tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Hal-hal yang mendorongnya untuk pembukuan hadis yaitu yang pertama, tidak adanya larangan tentang pembukuan hadis, yang kedua, khawatir akan hilangnya hadis, lalu yang ketiga, munculnya pemalsuan hadis akibat perselisihan politik dan mazhab setelah terjadinya fitnah. Sejak adanya dorongan dan upaya Umar bin Abdul Aziz itulah, hadis ditulis dan dibukukan secara serius dan intensif oleh para ulama yang ahli di bidangnya. Mereka mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menghasilkan kitab hadis yang bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Perkembangan hadis pada masa itu sampai masa sekarang adalah hadis pada abad ke-3 Hijriah baru diseleksi secara ketat untuk membedakan antara hadis sahih, dhaif, dan palsu. Ulama yang terkenal pada masa ini adalah Al-Bukhari pada kitab Sahih, Muslim pada kitab Sahih, Abu Dawud pada kitab Sunan, Tirmizi pada kitab Sunan, Nasai pada kitab Sunan, Ibnu Majah pada kitab Sunan. Usaha para ulama hadis untuk mengklasifikasikan hadis dengan tema-tema tertentu, baik berdasarkan nilai hadisnya maupun isi hadisnya. Contohnya yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Nawawi berisi tentang hadis-hadis sahih semata yang diambil dari kitab Bukhari dan Muslim. Kitab Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Munzir berisi tentang hadis-hadis akhlak. Pada topik 4 akan membahas pembagian hadis dari segi kuantitasnya. Hadis dari segi kuantitasnya ada 2 macam. Yang pertama ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Selanjutnya, kita akan membahas hadis mutawatir. Mutawatir atau dalam bahasa artinya tawataro, yang berarti berturut-turut, hadis yang diriwayatkan banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Maksud dari banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya adalah banyaknya perawi dalam sebuah generasi. Misalnya, Al-Bukhari memiliki banyak perawi dari setiap generasi, mulai dari tabi'ut tabi'in, lalu sahabat, hingga sampai pada Nabi Muhammad SAW. Jumlah minimal adalah 10 perawi.
pada perawi berasal dari wilayah dan garis keturunan yang berbeda-beda. Riwayat yang mereka bawa disandarkan langsung pada panca indera mereka dengan penuh penegasan. Misalnya, saya mendengar, kami melihat, kami merasakan. Hadis mutawatir memiliki tingkat kepastian yang tinggi. Kita dipastikan secara mutlak seakan kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Karena itulah, seluruh mutawatir diterima dan tidak perlu lagi diverifikasi jati diri para perawinya. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi adalah kabar yang mutawatir dalam lafal dan makna hadisnya. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang sengaja berdusta terhadapku, maka hendaklah dia menduduki tempat duduknya dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan oleh lebih dari 70 sahabat dengan lafal yang sama persis. Lalu, mutawatir maknawi. Hadis yang mutawatir dalam maknanya saja, bukan dengan lafalnya. Contohnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu berdoa tidak mengangkat kedua tangannya begitu tinggi sehingga terlihat kedua ketiak yang putih, kecuali pada waktu berdoa memohon hujan. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi adalah kabar yang mutawatir dalam lafal dan makna hadisnya. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang sengaja berdusta terhadapku, maka hendaklah dia menduduki tempat duduknya dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan oleh lebih dari 70 sahabat dengan lafal yang sama persis. Lalu, mutawatir maknawi. Hadis yang mutawatir dalam maknanya saja, bukan dengan lafalnya. Contohnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu berdoa tidak mengangkat kedua tangannya begitu tinggi sehingga terlihat kedua ketiak yang putih, kecuali pada waktu berdoa memohon hujan. Selanjutnya ada hadis ahad, hadis yang belum memenuhi syarat-syarat kabar mutawatir, yakni jumlah periwayatannya tidak banyak, atau bisa jadi awal isnadnya mutawatir tetapi yang meriwayatkannya hanya satu orang saja. Sebuah khabar tidak bisa dikatakan mutawatir meskipun diriwayatkan oleh ratusan orang jika dengan redaksi menurut pendapat saya atau menurut dugaan kami. Jika ditinjau dari jumlah periwayatnya, hadis ahad dibagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur adalah jumlah periwayatannya memenuhi syarat mutawatir tetapi sudah populer. Contohnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang Muslim adalah kaum Muslim yang tidak terganggu dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Lalu pada hadis aziz, yaitu hadis setiap tingkatannya minimal 2 perawi dalam setiap tingkat sanadnya. Contohnya, salah seorang dari kalian tidak beriman sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai daripada orang tuanya dan anaknya dan seluruh umat manusia. Hadis ini diriwayatkan dari Anas, oleh Qatadah dia ambil riwayatnya dari Syu'bah dan Syaid. Abdul Aziz bin Syuhaib diambil periwayatannya dari Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris. Lalu, pada hadis gharib adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu rawi, baik dari setiap tingkat sanadnya maupun sebagiannya. Contoh, barang siapa hijrah untuk keuntungan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya sesuai dengan tujuan hijrahnya. Hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Gharib sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak adalah kesendirian rawi berada di awal sanad, sedangkan gharib nisbi kesendirian rawi berada di pertengahan sanad. Jika ditinjau dari kuat lemahnya, hadis ahad dibagi menjadi 2. Yang pertama, maqbul atau dapat diterima, dan yang kedua, mardud atau tertolak. Maqbul, para perawi dikenal kejujurannya, sedangkan mardud terjadi ketika perawi tidak memiliki
kredibilitas kejujuran yang dimiliki. Jika ditinjau dari kuat lemahnya, hadis ahad dibagi menjadi dua. Yang pertama, maqbul atau dapat diterima, dan yang kedua, mardud atau tertolak. Maqbul, para perawi dikenal kejujurannya, sedangkan mardud terjadi ketika perawi tidak memiliki kredibilitas kejujuran. Baiklah, pembahasan pembagian hadis berdasarkan kuantitasnya yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad sudah selesai. Selain itu, di sini juga ada hadis sahih dan hadis hasan. Kita akan membahasnya dalam 5 poin. Yang pertama, pengertian apa itu hadis sahih dan hasan. Yang kedua, syarat-syarat hadis sahih dan hasan. Yang ketiga, perbedaan antara keduanya. Yang keempat, macam-macam hadis sahih dan hasan. Yang kelima, contoh dari masing-masingnya. Pengertian hadis sahih secara bahasa artinya benar, sedangkan secara istilah, hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, sempurna kekuatan hafalannya, bersambung sanadnya, tidak cacat dan tidak menyimpang. Sedangkan hadis hasan artinya baik atau bagus. Secara istilah, hadis yang sanadnya bersambung tanpa putus dengan diriwayatkan oleh periwayat yang adil, memiliki daya ingat di bawah periwayat hadis sahih, tidak ada sad dan tidak ada ilat. Hadis sahih dan hadis hasan memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama dari hadis sahih adalah sanadnya mutasil, yang kedua periwayatnya adil, artinya menempatkan sesuatu pada porsinya, bertindak secara proporsional seperti jujur, taat, muslim, dan dapat bertanggung jawab. Yang ketiga, periwayatnya dhabit. Yang keempat, tidak syadz dan tidak terdapat ilat. Lalu syarat dari hadis hasan yang pertama adalah sanad hadis harus bersambung, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya mempunyai sifat dhabit. Namun, kualitasnya lebih rendah atau kurang dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan tidak syadz, artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih siqat daripadanya. Yang kelima, hadis yang diriwayatkan selamat dari ilat yang rusak. Hadis sahih dan hadis hasan tentunya memiliki perbedaan. Hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi kedudukannya daripada hadis hasan. Maka dari itu, jika hadis hasan bertentangan dengan hadis sahih, maka didahulukan hadis sahih. Para ulama sepakat bahwa hadis sahih dijadikan sebagai sumber ajaran Islam atau hujah yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah hukum. Lalu, perbedaan juga terdapat pada kedebitan perawinya. Macam-macam dari hadis sahih dan hadis hasan sama-sama memiliki dua, yaitu hadis sahih li dzatih dan li ghairih. Sedangkan pada hadis hasan juga memiliki hadis hasan li dzatih dan hadis hasan li ghairih. Hadis sahih li dzatih atau dengan sendirinya artinya ialah hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria. Penyebutan hadis sahih li dzatih dalam pemakaian sehari-hari pada dasarnya cukup dengan memakai sebutan hadis sahih saja, tanpa harus memberi tambahan kata li dzatih. Hadis sahih dalam kategori ini telah berhasil dihimpun oleh para mudawwin dengan jumlah yang sangat banyak seperti oleh Malik, Al-Bukhari Muslim, Ahmad, Abu Daud, Al-Tirmizi, dan Ibnu Majah dalam kitab-kitab sahih karya masing-masing. Hadis sahih li ghairih, hadis yang kesahihannya dibantu oleh adanya keterangan lain. Hadis kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek ketebitan perawinya. Hadis hasan li dzatih sama dengan hadis sahih li dzatih. Hadis dengan sendirinya yang telah memenuhi persyaratan hadis yang 5. Menurut Ibnu As-Salah, pada hadis hasan li dzatih, para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatan atau kekuatan hafalan mereka belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Hadis hasan li ghairih ialah hadis hasan bukan dengan sendirinya. Artinya, hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan lain, baik karena adanya syahid maupun mutabi'. Contoh dari hadis sahih adalah yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf, ia berkata,
bercerita kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Muhammad Ibnu Zubair Ibnu Mut'am, dari bapaknya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surat Al-Tur ketika sholat maghrib. Hadis tersebut merupakan hadis sahih karena sanadnya bersambung, karena setiap perawi dalam hadis tersebut meriwayatkan hadis yang diriwayatkan dari gurunya, walaupun Malik dan Ibnu Syihab menggunakan redaksi an, tetap dianggap mutasil atau bersambung, karena kedua-duanya merupakan rawi yang adil. Lalu, sebab yang kedua, rawi-rawi dalam hadis tersebut merupakan rawi yang adil dan dobit. Berikutnya contoh dari hadis Hasan, yang artinya, telah bercerita kepada kami Qutaibah, telah bercerita kepada kami Ja'far ibnu Sulaiman al-Dobai, dari Abi Imran al-Jauni, dari Abi Bakar ibnu Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pintu surga berada di bawah bayang-bayang pedang. Hadis tersebut merupakan hadis Hasan li Zati, karena seluruh rawinya sikat kecuali Ja'far ibnu Ismail Dobai. Oleh karena itu, derajat hadis tersebut turun dari hadis sahih ke hadis Hasan li Zati. Kita sudah masuk pada topik 6, yaitu topik terakhir tapi juga tidak kalah penting dengan topik-topik sebelumnya. Pada topik sebelumnya kita sudah membahas apa itu hadis mutawatir, hadis ahad, hadis sahih, hadis hasan, dan selain itu masih ada hadis lain yaitu hadis do'if. Pada topik ini kita akan membahas apa itu hadis do'if. Baiklah kita pada hadis do'if. Hadis yang menurut bahasa berarti yang lemah, sebagai lawan dari kata qawi yang kuat, sebagai lawan dari kata sahih. Kata do'if juga berarti sokim yang sakit. Maka sebutan hadis do'if secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Klasifikasi hadis do'if dibagi menjadi 5. Yang pertama, do'if dari sudut sandaran matanya terbagi menjadi 2 lagi, yaitu hadis maufuq dan hadis maqtu'. Hadis maufuq merupakan hadis perkataan perbuatan atau takrir sahabat. Dikatakan maufuq karena sandarannya kepada sahabat, artinya terhenti pada sahabat, bukan pada Nabi SAW. Lalu hadis maqtu', yaitu perkataan, perbuatan, dan takrir tabi'in. Hadis semacam ini disebut dengan hadis maqtu' karena tidak ditemukan adanya qarinah atau kaitan yang menunjukkan bahwa hadis ini disandarkan kepada Nabi Muhammad. Klasifikasi hadis do'if yang kedua, do'if dari sudut matanya. Hadis yang termasuk do'if atau lemah dari sudut matanya saja ialah hadis syadz. Hadis syadz ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang sihah atau terpercaya. Akan tetapi, kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat kesihahannya. Lalu klasifikasi hadis dhaif yang ketiga, dari salah satu sudutnya, baik sanad atau matan secara bergantian. Ada 3 macam, hadis makhluk, hadis mudraj, dan hadis mushahaf. Lalu yang keempat ada dhaif dari sudut matan dan sanadnya, terdiri dari hadis maudhu dan hadis munkar. Yang kelima, dhaif dari sudut persambungan sanadnya, terdiri dari hadis mursal, hadis muntaqi, dan hadis mu'dal. Contoh dari hadis dhaif sendiri adalah barang siapa yang menjima istri yang sedang haid atau menjimanya lewat dubur atau mendatangi seorang dukun, maka ia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Al-Tirmizi, hadis tersebut tidak diriwayatkan oleh seorang rawi pun kecuali oleh Hakim Al-Asram dari Abi Tamimah Al-Tuhaini dari Abi Hurairah. Menurut Muhammad, dilihat dari segi sanad hadis tersebut dhaif karena dalam hadis tersebut Hakim Al-Asram, sedangkan Hakim Al-Asram adalah rawi yang dhaif.